Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat Al-Fatah yang dimuliakan Allah? Semoga kita dalam keadaan sehat, dilimpahkan rezekinya dan diberikan keberkahan dunia dan akhirat. Amin ya robbal alamin. Dikisahkan saat musim kemarau melanda masyarakat Baghdad, banyak yang kekurangan air dan selalu kepanasan oleh teriknya sinar matahari. Namun permasalahan ini tak mendapat perhatian dari pihak kerajaan. Baginda Raja justru membuat ruangan baru di dalam istana untuk dirinya sendiri agar lebih nyaman dan sejuk. Bahkan pintu untuk ruangan baru tersebut terbuat dari kayu yang mewah dan mahal. Walhasil Baginda Raja pun merasa senang. Meskipun musim panas dan kemarau melanda, tapi bagi Baginda Raja, hanya dengan membuka pintu tersebut, ia bisa merasakan kesejukan dan kenyamanan. Melihat itu, Abu Nawas merasa geram dan merencanakan sesuatu. Akhirnya terbesitlah ide konyol untuk mengerjai Baginda Raja dan menyadarkannya. Singkat cerita, berkat siasat dan akal cerdiknya, ia berhasil mencuri pintu tersebut, lalu diletakkan di tengah-tengah pemukiman penduduk. Di hadapan orang-orang, Abu Nawas berteriak, "Kalau kalian tidak ingin kepanasan, bukalah pintu ini. Niscaya kalian akan merasakan kesejukan." Para warga yang melihat tingkah Abu Nawas ini menganggapnya gila dan sudah tidak waras. Sementara di dalam istana dihebohkan oleh pintu yang hilang. Baginda Raja pun dibuat murka karena kejadian ini. Apalagi ketika mengetahui bahwa Abu Nawaslah yang telah mencuri pintu tersebut. Ia pun mendatangi Abu Nawas dengan didampingi beberapa pengawal. "Hei, Abu Nawas, dasar pencuri biadab! Berani-beraninya kau mencuri pintu istana!" bentak Baginda Raja emosi. Abu Nawas hanya terdiam sambil menundukkan kepala. "Apa maksudmu melakukan ini? Dan kenapa pintu itu malah kau letakkan di tengah-tengah pemukiman penduduk?" tanya Baginda Raja. "Ampun Paduka yang mulia, para warga mengeluh kepanasan dan kekurangan air dikarenakan musim kemarau melanda negeri kita," jawab Abu Nawas. "Iya, tapi apa hubungannya dengan kau mencuri pintu?" tanya Baginda Raja kembali. "Ampun Paduka yang mulia, saya hanya ingin orang-orang juga merasakan hal yang sama. Dengan membuka pintu tersebut, mereka bisa merasakan sejuk dan nyaman seperti yang Paduka rasakan. Oleh karenanya, saya mencuri pintu itu dan meletakkannya di tengah-tengah pemukiman warga," jawab Abu Nawas. "Lalu, apakah berhasil? Mereka tetap kepanasan, bukan?" "Kau jangan konyol Abu Nawas," balas Baginda Raja. "Benar Paduka yang mulia, mereka masih tetap kepanasan. Sekarang tinggal Paduka yang meneruskan. Bagaimana caranya agar rakyat Paduka bisa merasakan sejuk dan nyaman dan tidak kekurangan air lagi?" jelas Abu Nawas. Mendengar penjelasan tersebut, seketika Baginda Raja terdiam. Amarahnya yang tadinya memuncak berubah menjadi tenang. Ia pun mulai menyadari bahwa ia hanya mementingkan dirinya sendiri tanpa memperdulikan nasib rakyatnya yang selalu kepanasan dan kekurangan air. Berkat perjuangan Abu Nawas, akhirnya Baginda Raja membuat sumur-sumur di berbagai tempat pemukiman. Baginda Raja juga mendirikan tenda-tenda di setiap tempat untuk warganya berteduh. Adapun para warga yang tadinya menganggap Abu Nawas gila, ini berbalik memuji dan meminta maaf kepadanya. Dikisahkan, Abu Nawas mempunyai keledai yang sangat penurut.
Kemanapun Abu Nawas pergi, selalu mengajak serta keledainya. Banyak orang mengagumi keledai milik Abu Nawas. Bahkan ada beberapa orang yang menawar ingin membelinya dengan harga tinggi. Namun Abu Nawas selalu menolaknya. Suatu hari, saat Abu Nawas berkeliling kampung bersama keledainya, ia dibuntuti dua orang yang diduga pencuri. Mereka tampak ingin mengincar keledainya Abu Nawas. Saat azan zuhur berkumandang, Abu Nawas pun berhenti sejenak di sebuah masjid untuk menunaikan sholat. Ia lalu mencari sebuah pohon untuk mengikatkan keledainya. Tapi Abu Nawas tidak menyadari ada dua orang yang mengikutinya. "Kau tunggulah di sini, aku akan ke masjid dahulu," ucap Abu Nawas ke keledainya. Ketika Abu Nawas pergi masuk ke masjid, dua orang pencuri itu segera mendekati keledai tersebut. "Kita kelabui saja Abu Nawas, bawalah keledai ini pulang dan aku akan berpura-pura jadi keledainya," ucap salah satu pencuri. Kemudian pencuri yang lain membawa pergi keledai milik Abu Nawas. Sementara itu seorang pencuri berpura-pura menjadi keledai. Dia mengikatkan tali keledai tersebut ke lehernya sendiri. Tujuannya agar Abu Nawas percaya bahwa keledainya telah berubah menjadi manusia. Usai menunaikan sholat, Abu Nawas kembali mendatangi keledainya. Alangkah terkejutnya dia saat mendapati keledainya berubah menjadi manusia. "Apakah kau keledaiku?" tanya Abu Nawas heran. "Iya, aku adalah keledaimu. Selama ini aku dikutuk menjadi seekor keledai, tapi berkat kebaikanmu aku kembali menjadi manusia," jawab si pencuri berpura-pura. Abu Nawas tidak mau percaya begitu saja, sebab dilihat banyak kejanggalan. Mana mungkin keledai bisa jadi manusia? Dia pasti mau mengelabui aku, pikirnya dalam hati. Tapi Abu Nawas tidak mau kalah. Dia mendapat ide untuk membuat si pencuri kapok. "Baiklah, sekarang antarkan aku ke rumah Tuan Hakim. Aku ada janji bertemu dengannya," perintah Abu Nawas. Abu Nawas lalu naik ke atas punggung si pencuri dan menyuruhnya berjalan dengan merangkak seperti keledai. Pencuri itu menyesal kenapa menyamar sebagai keledai. Harusnya tadi kabur saja dengan temannya. Kini dia pun terikat seperti seekor keledai. Bahkan saat Abu Nawas menungganginya, banyak orang bertanya-tanya tentangnya. "Abu Nawas, mana keledaimu yang penurut?" tanya orang-orang di setiap jalanan kota. "Dia ini keledaiku, dia telah menjadi manusia karena kebaikan hatiku," jawab Abu Nawas. Betapa malunya si pencuri karena menjadi tontonan warga di jalanan. Sementara untuk sampai ke rumah Tuan Hakim butuh waktu yang cukup lama. Hal itu membuat pencuri yang menyamar sebagai keledai menjadi kelelahan. Bahkan kaki dan tangannya memerah seperti melepuh. Akhirnya sampailah Abu Nawas di rumah Tuan Hakim dengan menaiki punggung si pencuri. Melihat hal itu, Tuan Hakim terkejut bukan main. Bahkan sampai memarahi Abu Nawas. "Hei Abu Nawas, kau kejam sekali. Kau kesini menunggangi manusia," ujar Tuan Hakim. Abu Nawas lalu mendekati Tuan Hakim dan menceritakan semuanya, termasuk tentang keledainya yang berubah menjadi manusia. "Tuan Hakim, dia itu seorang pencuri yang mencoba mengelabui hamba. Makanya hamba ingin memberi dia pelajaran," bisik Abu Nawas kepada Tuan Hakim. "Oh, jadi begitu ceritanya. Sebaiknya kita ke dalam dulu Abu Nawas," ajak Tuan Hakim. Abu Nawas lalu mengikat si pencuri ke salah satu pohon layaknya seekor keledai. Sementara itu, teman si pencuri ternyata mengikuti Abu Nawas. Dia hendak menyelamatkan temannya yang pura-pura menjadi keledai. Abu Nawas pun masuk ke rumah Tuan Hakim. Mereka berpura-pura diskusi, padahal sedang mengintai si pencuri yang terikat. Benar saja, tiba-tiba muncullah salah satu temannya untuk menolong. Ia berusaha menyelamatkan dengan melepaskan tali yang mengikat pada leher kawannya itu.
Namun karena kaki temannya luka parah, dia kesulitan membawa temannya tersebut. Akhirnya Tuan Hakim dan Abu Nawas langsung memergoki mereka. "Siapa sebenarnya kalian?" tanya Tuan Hakim. "Maafkan kami Tuan Hakim, kami adalah pencuri. Niatnya kami ingin mengelabui Abu Nawas, tapi malah kami yang kena batunya," jawab kedua pencuri tersebut. "Kembalikan keledai Abu Nawas atau kalian akan aku masukkan ke penjara," ancam Tuan Hakim. "Baik Tuan Hakim," jawab mereka berdua. Kemudian salah satu seorang pencuri pulang ke rumah untuk mengambil keledai Abu Nawas dan mengembalikannya. Setelah keledai tersebut dikembalikan kepada Abu Nawas, Tuan Hakim memberi nasihat kepada dua pencuri tersebut. "Sebenarnya aku hendak menghukum kalian, tapi melihat luka yang dialami temanmu, aku tidak sampai hati. Aku mau mengampuni kesalahan kalian, tapi dengan syarat kalian tidak akan mengulangi perbuatan ini," tutur Tuan Hakim. Akhirnya Abu Nawas mendapatkan kembali keledainya. Tentunya keledai sungguhan, bukan keledai berkepala manusia. Sedangkan kedua pencuri itu menyadari kesalahannya dan berjanji tidak akan mencuri lagi. Ketika Abu Nawas membagi 5 butir telur kepada 3 orang dengan adil. Memang Abu Nawas menyelesaikan suatu masalah dengan begitu nyeleneh. Namun dia selalu memberi suatu keputusan yang begitu adil. Kecerdasan serta kecerdikan Abu Nawas tersebar di seluruh penjuru negeri. Nama Abu Nawas sampai ke istana hingga telinga Baginda Raja. Suatu hari, Baginda Raja mengumpulkan semua menterinya di suatu acara, serta menanyakan mengenai Abu Nawas. "Adakah di antara kalian yang paham dengan Abu Nawas?" tanya Raja mengawali pembicaraan. Mendengar pertanyaan Baginda Raja, seketika itu pula seluruh menteri yang hadir berdiri sambil menundukkan kepala, pertanda bahwa mereka juga mendengar nama Abu Nawas. "Apakah kalian tahu di mana Abu Nawas tinggal?" tanya Raja lagi. Kemudian salah satu menteri maju dan mengungkapkan bahwa dirinya tahu di mana Abu Nawas tinggal. "Hamba tahu tempat tinggal Abu Nawas, wahai Paduka yang mulia," kata menteri tersebut. Saat itu juga, rasa penasaran Raja ingin mengetahui sosok Abu Nawas kian besar. Dia kemudian memerintahkan pengawal mempersiapkan kuda menuju rumah Abu Nawas. Rombongan Baginda Raja berangkat dan membuat heboh para tetangga di sekitar rumah Abu Nawas. Sementara Abu Nawas sendiri masih terlihat santai di dalam rumahnya, dengan handuk masih melilit karena mau mandi. Tidak lama kemudian, pengawal kerajaan beserta Raja datang. Abu Nawas langsung melilitkan handuk di kepalanya layaknya sorban. Melihat penampilan Abu Nawas yang nyeleneh, membuat Raja tidak bisa menahan tawa. "Siapa kamu?" tanya Baginda Raja kepada Abu Nawas. Kemudian, salah satu pengawal kerajaan berbisik kepada Raja bahwa orang itulah yang bernama Abu Nawas. Namun, Abu Nawas justru menjawab pertanyaan Raja dengan nyeleneh. "Saya ini adalah Dewa Bumi, Paduka yang mulia." Mendapat jawaban itu, Raja tidak mau kalah cerdik. Kemudian meladeni dengan pertanyaan nyeleneh juga kepada Abu Nawas. "Jika kamu memang Dewa Bumi, tolong besarkan bentuk mata para pengawalku yang sipit ini," pinta Raja. Abu Nawas yang cerdik juga tidak mau kalah. Dia kemudian langsung memberi jawaban yang membuat Raja kagum. "Ampun Baginda Raja, untuk membesarkan bentuk mata prajurit Baginda itu adalah tugas Dewa Langit. Saya ini Dewa Bumi dan hanya bertugas bagian pusar ke bawah. Sedangkan pusar ke atas itu tugas Dewa Langit," jawab Abu Nawas ngeles. Raja pun tertawa dengan jawaban itu dan mengundang Abu Nawas datang ke istananya. Singkat cerita, begitu tiba di istana,
Abu Nawas diajak masuk ke ruangan raja, yang di situ hanya ada mereka berdua. Tidak lama kemudian, datang istri raja atau permaisuri membawa 5 butir telur. Saat itu juga terlintas di pikiran Baginda Raja untuk memberikan pertanyaan sulit kepada Abu Nawas. "Hei Abu Nawas, tolong bagi 5 butir telur ini kepada 3 orang secara adil, tapi tanpa dipecah," tantang Baginda Raja. Tentu saja perintah itu membuat Abu Nawas harus berpikir keras. Namun, karena dia sangat cerdas, perintah itu pun langsung dijalankan Abu Nawas. 1 telur untuk Baginda, karena Baginda Raja sudah memiliki 2 telur. Kemudian, 1 telur untuk hamba, karena hamba juga sudah punya 2 telur. Yang terakhir untuk permaisuri, 3 telur, karena beliau sama sekali tidak punya telur, kata Abu Nawas sambil tersenyum. Sejenak, Baginda Raja terdiam. Ia masih bingung dengan maksud Abu Nawas. Tidak lama kemudian, Raja menyadari maksud ucapan Abu Nawas. Dia pun langsung tertawa terbahak-bahak bersama sang permaisuri. "Kamu memang cerdas, Abu Nawas. Ini ada hadiah untukmu karena telah berhasil membuat kami terhibur," ujar Baginda Raja. Sejak saat itu, Abu Nawas selalu diundang Raja untuk menemaninya, sekaligus memberikan pertanyaan sulit kepada Abu Nawas. Siapa sih yang tak kenal dengan Abu Nawas? Sosok sufi jenaka yang punya sejuta akal. Meskipun berulang kali dijebak Baginda Raja, namun ia selalu bisa lolos, yang justru membuat malu Baginda Raja sendiri. Hal inilah yang membuat Baginda Raja semakin penasaran. Nah, kali ini Mimin akan menceritakan bagaimana Abu Nawas menghadapi fitnah karena dianggap beraliran sesat. Kisah ini bermula ketika Abu Nawas sedang nongkrong di warung bersama kawan-kawannya. Salah satu kawannya lalu bertanya, "Hei Abu Nawas, menurutmu apakah makan pada siang hari bisa membatalkan puasa?" Abu Nawas pun menjawab, "Masa kayak gitu saja kalian tidak tahu? Tentu saja puasanya batal." "Oh, begitu ya. Begini Abu Nawas, kamu kan terkenal cerdik. Adakah makanan yang bila dimakan tidak membatalkan puasa?" tanya kawan lainnya. "Ada, yaitu makanan asli langsung dari surga. Kalian bebas memakannya sampai kenyang," jawab Abu Nawas. "Itu sih mustahil Abu Nawas, yang saya tanyakan makanan di dunia," timpal kawannya. "Tentu saja ada, yaitu ayam bakar dan sop kambing. Tapi ada syaratnya, kalian memakannya saat dalam mimpi," balas Abu Nawas sambil tertawa. Seketika mereka semua tertawa terpingkal-pingkal. Rupanya, saat Abu Nawas berkata demikian, terdengar oleh salah satu menteri istana yang kebetulan melintas di tempat tersebut. Ia pun segera melaporkan kepada Baginda Raja. "Paduka yang mulia, Abu Nawas telah berfatwa yang melanggar syariat Islam," kata sang menteri memberitahu. "Apa yang dia katakan?" tanya Baginda Raja. "Dia bilang makan saat siang hari di bulan puasa tidak membatalkan puasa," lapor sang menteri. "Waduh, kurang ajar Abu Nawas. Dia berani mempermainkan hukum agama," geram Baginda Raja. Ternyata sang menteri telah salah paham, karena yang ia dengar tidak seutuhnya. "Paduka yang mulia, saya punya cara untuk membuktikan kesesatan Abu Nawas. Dengan begitu, Paduka bisa langsung menghukumnya," kata sang menteri. "Oh ya, apa rencanamu?" tanya Baginda Raja. "Saya akan pura-pura mati dan suruh Abu Nawas untuk sholat jenazah. Biasanya, orang yang beraliran sesat, sholatnya pasti beda dengan ajaran Islam," ujar sang menteri. "Baik, saya setuju," saut Baginda Raja. Pada keesokan harinya, rencana pun disusun dengan matang. Lalu, dipanggillah Abu Nawas ke istana. Beberapa pengawal istana lalu mendatangi rumahnya.
"Tuan Abu, Anda diperintah datang ke istana," kata salah satu pengawal. "Ada kepentingan apa?" tanya Abu Nawas. "Tuan Menteri meninggal dan Tuan Abu disuruh datang untuk menyolatkan," jawab si pengawal. "Meninggal? Kalau tidak salah, kemarin saya lihat dia melintas di depan warung. Saat itu, saya sedang mengobrol dengan kawan-kawanku. Jadi saya tidak terlalu menghiraukannya. Ajal manusia memang tidak ada yang tahu," ujar Abu Nawas. "Benar Tuan Abu, saya sendiri juga heran. Padahal kemarin saya lihat dia melaporkan Tuan Abu kepada Baginda Raja karena dianggap beraliran sesat. Tapi sehari setelah itu dia ternyata meninggal," timpal si pengawal. "Sesat? Sesat bagaimana maksudnya?" tanya Abu Nawas bingung. "Tuan Menteri bilang kalau Tuan Abu menghalalkan makan di siang hari saat bulan puasa," kata si pengawal memberitahu. "Oh, begitu. Ya sudahlah, orangnya juga sudah mati. Ayo kita ke sana sekarang," ajak Abu Nawas. Singkat cerita, sampailah Abu Nawas ke istana. Ketika ia memasuki aula kerajaan, terlihat sosok jenazah di dalam keranda. Tapi yang membuat Abu Nawas curiga, kenapa kerabat keluarga sang menteri tidak ada yang hadir, terutama istri dan anak-anaknya. Kemudian Baginda Raja menyuruh Abu Nawas untuk segera mensolati jenazah sang menteri. "Mari Paduka, kita sholat sama-sama," ajak Abu Nawas. "Kamu saja Abu Nawas, aku sudah mensolatinya tadi," tolak Baginda Raja. Ini tidak seperti biasanya. Padahal setiap kali ada pejabat istana yang meninggal, Baginda Raja pasti sholat jenazah bersamaku, kata Abu Nawas dalam hati. Hal ini membuatnya semakin bertambah curiga. Pasti ada sesuatu yang tidak beres, pikir Abu Nawas. Akhirnya Abu Nawas pun sholat jenazah sendirian. Dan tiba-tiba saat ia sholat jenazah, Abu Nawas menambahkan ruku dan sujud. Setelah selesai menjalankan sholat jenazah, Baginda Raja pun kemudian berkata, "Hei Abu Nawas, kenapa kau menambahi ruku dan sujud? Itu menyalahi aturan agama." Dengan entengnya Abu Nawas membalas, "Saya tahu Paduka, tapi dosa menteri ini sangat banyak. Dosanya tidak akan terampuni kalau cara sholat jenazahnya biasa saja. Coba Paduka Raja pikirkan, dia telah memfitnah saya beraliran sesat, padahal dia tidak mendengarnya secara utuh." Kemudian Abu Nawas menjelaskan duduk permasalahan yang sebenarnya. Mendengar hal itu, Tuan Menteri yang berpura-pura mati langsung bangkit berdiri. "Kurang ajar kok Abu Nawas, justru kamu yang dosanya sangat banyak," bentak Tuan Menteri tak terima. "Lihatlah Paduka, jenazahnya hidup kembali," teriak Abu Nawas sambil berlari berpura-pura ketakutan. Sementara Baginda Raja spontan tertawa terpingkal-pingkal dengan ulah Abu Nawas itu. Suatu ketika, Abu Jahal yang merupakan tetangga dekat Abu Nawas sedang mempersiapkan pesta besar di rumahnya. Hampir semua kerabat dan tetangga terdekat diundang, kecuali Abu Nawas. Meski demikian, Abu Nawas tidak menaruh rasa benci kepada Abu Jahal, sebab ia tahu persis wataknya. Mengenai pesta yang akan Abu Jahal adakan tanpa mengundang Abu Nawas, sebenarnya hanya bertujuan ingin membalas dendam. Pasalnya, selama ini usaha Abu Jahal untuk mengerjai Abu Nawas selalu gagal. Dan menurutnya, kali ini dengan rencana membuat pesta besar di rumah, bisa dengan puas meledek Abu Nawas. Pesta yang akan diselenggarakannya terbilang tidak main-main. Abu Jahal bahkan mengundang koki ternama dari negeri seberang. Ia rela membayar upah cukup mahal supaya bersedia memasak di rumahnya. Tentu saja, karena yang memasak adalah koki ternama, cita rasa masakan yang dibuatnya pastilah lezat dan menggugah selera. Kala itu Abu Nawas yang sedang duduk di depan rumah
tanpa sengaja mencium aroma masakan yang begitu lezat. Betapa nikmatnya aroma masakan ini, apalagi kalau sampai memakannya, gumam Abu Nawas. Ia pun penasaran, dari mana asal aroma masakan itu. Abu Nawas lalu berjalan menelusuri mencari asal bau masakan yang lezat tersebut. Dan ternyata berasal dari rumah Abu Jahal yang sedang mempersiapkan pesta. Melihat kehadiran Abu Nawas di rumahnya, terbesit di benak Abu Jahal untuk meledeknya. Tapi ternyata itu tidak jadi dilakukan, sebab Abu Jahal mendapatkan ide yang lebih konyol. "Abu Nawas, ngapain kamu di situ?" teriak Abu Jahal. Abu Nawas yang sedang asik menghirup aroma masakan langsung kaget mendengar teriakan Abu Jahal. "Tidak ngapa-ngapain Abu Jahal," sahutnya. "Kamu jangan bohong Abu Nawas, kurang ajar, kamu pasti sedang mencuri bau masakanku," timpal Abu Jahal. Namun Abu Nawas tidak menghiraukan Abu Jahal. Ia memilih balik ke rumah. Tapi ketika baru saja melangkah, Abu Jahal langsung menghalanginya. "Tunggu, kamu tidak boleh pergi seenaknya, kamu harus membayar bau masakan yang kamu curi," bentak Abu Jahal. Perkataan Abu Jahal ini sempat membuat Abu Nawas heran dan terkejut. "Apa? Bayar? Hanya mencium bau masakan disuruh bayar?" tanya Abu Nawas tidak percaya. "Benar, karena masakanku ini dibuat oleh koki profesional dengan bayaran mahal," jawab Abu Jahal sombong. Dikarenakan tidak ada yang mau mengalah, pertengkaran kedua orang ini mengundang perhatian warga setempat. Para warga pun langsung mengerumuni mereka berdua dengan tujuan melerai. Sudah, begini saja. Daripada kalian ribut di sini, lebih baik masalah ini kalian bawa ke pengadilan. Biar Tuan Hakim yang menentukan siapa yang benar dan siapa yang salah. Saran dari salah seorang warga. "Baik, saya tidak takut. Ayo kita ke rumah Tuan Hakim," tantang Abu Jahal. Maka keduanya pun diantar warga pergi menuju rumah Tuan Hakim. "Ada masalah apa ini?" tanya Tuan Hakim. Abu Nawas lalu menceritakan secara detail kronologi masalah yang dialami. "Masa sih hanya mencium bau masakan disuruh bayar Tuan Hakim? Ini kan aneh," kata Abu Nawas heran. Abu Jahal tidak mau kalah berargumen. "Tuan Hakim, bila seseorang mengambil sesuatu milik orang lain, sedangkan orang lain itu tidak ikhlas, bukankah itu namanya mencuri?" tanya Abu Jahal. "Benar, orang tersebut bersalah dan bisa dituntut hukuman," jawab Tuan Hakim. "Nah, begitu juga dengan hamba Tuan Hakim. Di rumah hamba sedang memasak makanan lezat, dan Abu Nawas ini telah menghirup aroma masakan yang berasal dari rumah hamba. Sedangkan hamba tidak ikhlas Tuan Hakim, bukankah itu termasuk perbuatan mencuri?" tanya Abu Jahal lagi. "Oleh karena itu, hamba menuntut supaya Abu Nawas membayarnya," kata Abu Jahal melanjutkan. Ada benarnya ucapan Abu Jahal, tapi masa iya hanya gara-gara mencium masakan harus disuruh bayar, pikir Tuan Hakim. Sementara Abu Nawas melihat gelagat Tuan Hakim yang tampak kebingungan menangani masalah ini. Abu Nawas tahu Tuan Hakim adalah orang bijak, tapi karena pintarnya Abu Jahal dalam mengolah kata, membuat Tuan Hakim jadi kebingungan. "Begini saja Tuan Hakim, hamba mengaku telah bersalah dan hamba bersedia membayar," ujar Abu Nawas. "Tapi Abu Nawas, apa kamu yakin?" tanya Tuan Hakim merasa tidak tega. "Ya Tuan Hakim, hamba tidak keberatan," jawab Abu Nawas. "Baiklah Abu Jahal, berapa Abu Nawas harus membayarmu?" tanya Tuan Hakim. 100 dinar Tuan Hakim, jawab Abu Jahal. 100 dinar? Yang benar saja kamu, tanya Tuan Hakim terkejut. "Hamba serius Tuan Hakim, masakan yang baunya dicium Abu Nawas itu hidangan mahal. Belum lagi koki yang masak sengaja didatangkan dari negeri seberang. Bayarannya sangat mahal.
Jadi wajar kalau hamba menuntut ganti rugi 100 dinar, balas Abu Jahal. Bagaimana Abu Nawas? Apakah kamu bersedia? Tanya Tuan Hakim kepada Abu Nawas. Dengan tersenyum Abu Nawas menjawab, hamba bersedia Tuan Hakim, tapi hamba minta izin pulang ke rumah untuk mengambil uang 100 dinar, pinta Abu Nawas. Abu Nawas lalu dipersilahkan pulang untuk mengambil uangnya. Kena kau Abu Nawas, kali ini aku berhasil mengerjaimu dan aku juga mendapatkan uang 100 dinar, kata Abu Jahal dalam hati penuh kegirangan. Tidak berapa lama kemudian, Abu Nawas kembali dengan membawa uang 100 dinar. Tuan Hakim, kantong yang hamba bawa ini isinya koin emas berisi 100 dinar. Tapi sebelumnya, hamba ingin memperlihatkan kepada Tuan Hakim supaya benar-benar percaya kalau uang di dalam kantong ini berjumlah 100 dinar, tutur Abu Nawas. Abu Nawas lalu memberikan kantongnya kepada Tuan Hakim dan disuruh menghitung jumlahnya. Setelah selesai menghitung, Tuan Hakim pun mengembalikannya kepada Abu Nawas. Benar Abu Nawas, uangnya berjumlah 100 dinar, ucap Tuan Hakim. Kemudian Abu Nawas menggoyang-goyangkan kantong tersebut hingga terdengar suara gemerincing kepingan uang yang berasal dari kantong miliknya. Hei Abu Jahal, apakah kau mendengar suara kepingan uang ini? Tanya Abu Nawas. Ya, aku mendengarnya. Sini, berikan uangnya kepadaku, pinta Abu Jahal tidak sabar. Bukannya barusan aku sudah memberimu, kenapa malah minta uang ini? Ujar Abu Nawas. Mana? Sepeser pun aku belum menerimanya, protes Abu Jahal. Agar keributan tidak terjadi lagi, Tuan Hakim lalu menengahi. Maksudnya bagaimana Abu Nawas? Aku tidak mengerti, tanya Tuan Hakim. Begini Tuan Hakim, yang hamba curikan bau masakan, bukan masakannya. Jadi hamba membayarnya pakai suara duitnya saja, bukan duitnya, kata Abu Nawas menjelaskan. Mendengar itu, Tuan Hakim pun manggut-manggut membenarkan ucapan Abu Nawas. Bagaimana Abu Jahal? Apakah kau keberatan? Tanya Tuan Hakim. Abu Jahal hanya terdiam. Ia tidak menyangka Abu Nawas bisa sampai secerdik itu. Dia pun kecewa karena gagal mendapatkan uang 100 dinar. Baiklah, aku rasa kasus ini sudah selesai dan ditutup, pungkas Tuan Hakim. Lagi-lagi Abu Jahal kalah oleh Abu Nawas. Abu Nawas memberi upah untuk pencuri barang belanjaannya. Di suatu pagi yang cerah, Abu Nawas pergi ke pasar untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari. Sebab semalam ia mendapati barang-barang kebutuhan di rumahnya sudah habis. Terlihat Abu Nawas sangat sibuk memilih bahan-bahan kebutuhan di pasar. Barang belanjaan yang sudah dibayar satu persatu ia masukkan ke dalam keranjang. Dan tak terasa keranjang miliknya sudah penuh. Barang belanjaan pun terlalu banyak. Abu Nawas tidak kuat mengangkat keranjang miliknya yang sudah penuh. Lalu ia berinisiatif meminta bantuan seorang kuli panggul untuk membawakan barang belanjaannya. Abu Nawas mencari kuli panggul hingga pandangannya tertuju pada seorang lelaki yang berbadan kekar dan tegap. Dia berpikir pastilah orang tersebut kuat untuk membawakan belanjaannya yang berat hingga sampai di depan rumahnya. Hei, kamu, kemari. Tolong bawakan belanjaan saya, nanti kamu saya beri upah, ucap Abu Nawas. Baik tuan, balas orang tersebut. Abu Nawas lalu pulang bersama kuli panggul yang membawakan barang belanjaannya. Abu Nawas berjalan di depan kuli panggul, sekalian menunjukkan arah menuju tempat tinggalnya. Abu Nawas terlalu asik berjalan dengan santai sampai ia tidak menyadari kalau si kuli panggul sudah tidak berjalan di belakangnya.
Kuli panggul tersebut kabur membawa barang belanjaan milik Abu Nawas. Seminggu pun berlalu. Abu Nawas mencoba mengikhlaskan dan melupakan kejadian itu. Hari ini ia kembali ke pasar untuk kembali belanja kebutuhan sehari-hari. Saat ia sedang asik memilih-milih barang, tiba-tiba salah satu kawannya menghampiri. "Hei Abu Nawas, tadi aku melihat orang yang mencuri belanjaanmu tempo hari," kata teman Abu Nawas. "Mana orangnya?" tanya Abu Nawas. "Itu dia, ayo kita tangkap dan minta ganti rugi," ajak kawannya. Namun yang dilakukan Abu Nawas membuat kawannya heran. Ia justru lari dan bersembunyi di suatu warung untuk menghindari kuli panggul yang membawa lari belanjaannya tersebut. "Sebenarnya apa sih yang kamu lakukan? Kenapa malah sembunyi?" tanya temannya heran. "Begini kawan, kuli panggul itu sudah membawakan belanjaanku selama seminggu, sedangkan aku belum memberinya upah. Aku takut dia akan menagih upahnya. Pasti tujuannya ke pasar mencariku, makanya aku bersembunyi," jawab Abu Nawas. Mendengar penjelasan Abu Nawas, kawannya itu meninggalkan dan berkata, "Kamu memang aneh Abu Nawas." Abu Nawas dikalahkan oleh untanya. Alkisah di negeri 1001 malam, ada unta yang bisa berbicara dengan manusia. Unta tersebut adalah milik tokoh cerdik yang amat terkenal saat itu, yakni Tuan Jambul alias Abu Nawas. Julukan Tuan Jambul ini disematkan karena kebiasaan Abu Nawas yang suka memotong rambutnya dengan model jambul. Pada suatu hari, Abu Nawas mengajak untanya untuk pergi mengembara. Setelah berpamitan terlebih dahulu kepada istrinya, berangkatlah ia dengan si unta lengkap dengan perbekalannya. Mulailah ia menyusuri gurun pasir yang gersang dan panas sekali di siang hari. Apabila malam tiba, dingin yang luar biasa menusuk sampai ke tulang. Perjalanan yang cukup jauh membuat Abu Nawas dan untanya merasa kelelahan. Di bawah mentari dekat pohon kaktus, mereka berdialog. "Tuan, apakah perjalanan kita masih jauh?" "Ya, kita harus melewati gurun pasir lagi. Setelah itu kita baru akan tiba di sebuah desa terdekat. Setelah sampai di desa itu, kita baru bisa beristirahat lebih lama di sebuah penginapan yang aman dan nyaman," jawab Abu Nawas. Setelah beberapa waktu beristirahat, keduanya mulai melanjutkan perjalanan kembali. Siang sudah berubah menjadi gelap, tanda malam telah tiba. Abu Nawas pun menghentikan perjalanannya untuk sementara. Ia mendirikan sebuah tenda untuk berteduh dan tidur sepanjang malam itu. Tapi malang bagi si unta, ia tak diizinkan oleh majikannya tidur di dalam tenda karena tendanya memang kecil. Abu Nawas di dalam tenda tidur dengan nyenyaknya, sementara unta tak bisa tidur lantaran kedinginan. Ia mulai berpikir, kalau terus begini pasti besok dia akan sakit dan tidak bisa melanjutkan perjalanan. Tengah malam si unta membangunkan majikannya dan berkata, "Tuan, saya kedinginan, izinkan saya menitipkan ujung kaki saya masuk ke dalam tenda." Abu Nawas pun merasa tidak keberatan karena ujung kaki itu tidak akan mengganggu tidurnya. Setelah 1 jam, si unta berkata lagi, "Tuan, saya kedinginan, izinkan saya masukkan kaki depan saya ke dalam tenda agar besok saya kuat berjalan membawa Tuan di atas punggung saya." Benar juga, pikir Abu Nawas. Ia pun mengizinkan. 1 jam lagi si unta berkata lagi, "Tuan, hidung saya mulai berair. Besok saya akan sakit dan tidak bisa membawa Tuan di atas punggung saya. Izinkan kepala saya berada di dalam tenda." Demikianlah jam demi jam berlalu hingga akhirnya Abu Nawas tak menyadari jika sekarang ia tidur di luar tenda.
Ia pun merasa menggigil kedinginan. Sampai paginya, ia baru menyadari jika dirinya tidur di luar. Melihat untanya masih nyenyak di dalam, si majikan pun membangunkan dan menanyainya kenapa ia tidur di luar, sementara unta malah di dalam tenda. Unta pun bangun. Ia tersenyum sambil menggosok-gosok matanya. Dijawabnya pertanyaan Abu Nawas tadi dengan santai. "Saya kan tidak mengusir Tuan. Saya sudah meminta izin terlebih dahulu kepada Tuan. Tuan juga memperbolehkan anggota tubuh saya masuk ke dalam tenda. Ini saya lakukan agar hari ini saya kuat menggendong Tuan di atas punggung saya untuk melanjutkan perjalanan." Sambil bersin-bersin, Abu Nawas berkata, "Kau memang unta cerdik. Aku yang biasa dikenal orang paling cerdik, ternyata masih bisa kau kalahkan." Si unta pun menjawab dengan merendahkan diri, "Saya begini kan karena berguru pada Tuan." Abu Nawas pun tertawa lepas mendengar perkataan untanya. Memanah dengan gaya, Abu Nawas dapat hadiah. Baginda Raja tak henti-hentinya mengerjai Abu Nawas, namun ia selalu lolos dari perangkapnya. Yang ada, malah Baginda Raja sendiri yang menanggung kekalahan. Kalaupun beradu otak, pasti Abu Nawas yang akan menang. Dan Raja tahu betul kecerdasan dan kecerdikan Abu Nawas. Namun Raja tak mau menyerah. Ia kembali hendak menguji kecerdikan dan kecerdasan Abu Nawas. Kali ini, Baginda Raja mempunyai ide untuk mengalahkan Abu Nawas, yaitu dengan mengajaknya lomba memanah. Karena lomba tersebut yang dibutuhkan adalah keahlian, bukan kecerdasan otak. Maka dipanggillah Abu Nawas ke istana. Singkat cerita, datanglah Abu Nawas menghadap Baginda Raja. "Ada gerangan apa Paduka memanggil hamba?" tanya Abu Nawas. Jadi begini. Aku akan menantangmu untuk lomba memanah, Abu Nawas. Apa kamu berani?" tanya Baginda Raja. "Tapi Paduka, saya kan tidak pandai memanah," jawab Abu Nawas. "Jangan khawatir Abu Nawas, kalau kamu berhasil, kamu akan mendapatkan hadiah yang besar," rayu Baginda Raja. Mendengar iming-iming hadiah besar membuat Abu Nawas tergiur. "Baik Paduka, saya ikut," saut Abu Nawas. "Nah, begitu dong. Tapi lomba ini ada peraturannya Abu Nawas. Kamu hanya boleh memanah 1 kali dan harus tepat mengenai sasaran. Kalau kamu berhasil, kamu akan membawa hadiah besar. Tapi kalau kamu gagal, kamu harus pulang dengan jalan merangkak," jelas Baginda Raja. "Waduh, saya masuk perangkap sang raja lagi nih. Sudah tahu kalau saya tidak pandai memanah, tapi dipaksa ikut lomba memanah," batin Abu Nawas dalam hati. Di saat Abu Nawas kebingungan, Baginda Raja berkata, "Hei Abu Nawas, kenapa kamu bingung? Ada hadiah besar menantimu. Ayo kita mulai saja permainannya," ajak Baginda Raja. Kemudian Baginda Raja dan Abu Nawas berjalan ke tengah lapangan. Giliran pertama adalah Baginda Raja. Ia mengambil busur dan anak panah. Dengan penuh perhitungan, Baginda Raja melesatkan anak panahnya. Bidikannya hampir tepat mengenai sasaran. Anak panah tersebut menancap di pinggiran sasaran. Sekarang tibalah giliran Abu Nawas. Ia pun berpikir keras agar lepas dari jebakan sang raja. Dengan hati berdebar, Abu Nawas mengambil busur dan anak panah. Otaknya terus berputar mencari cara supaya dirinya tidak dipermalukan oleh sang raja. Akhirnya, dengan memantapkan hati, Abu Nawas mulai membidik sasaran. Saat ia memanah, sudah bisa ditebak anak panah melesat jauh dari sasaran. Melihat itu, Baginda Raja pun tertawa. "Kamu kalah Abu Nawas, aku yang menang," teriaknya kegirangan.
Namun dengan kecerdikannya, Abu Nawas berkata, "Tunggu dulu Paduka, itu tadi saya sedang mencontohkan gaya memanah Tuan Menteri," ujarnya. Abu Nawas lalu kembali mengambil anak panah. Ia membidiknya dan mulai memanah untuk kedua kalinya. Namun anak panah masih juga meleset jauh dari sasaran. Tapi sebelum Baginda berteriak kegirangan, Abu Nawas menyela duluan. "Demikianlah gaya Tuan Wali Kota memanah," sahutnya. Baginda Raja menjadi tidak sabar dengan aksi Abu Nawas ini. Ia pun berteriak, "Hei Abu Nawas, mana gaya memanahmu?" Dengan santainya Abu Nawas menjawab, "Tenang Paduka yang mulia, gaya hamba tentu lebih baik." Abu Nawas lalu kembali mengambil sebuah anak panah. Ia membidik dan mulai memanah. Untuk ketiga kalinya, anak panahnya melesat makin jauh dari sasaran. Abu Nawas kembali berteriak, "Itu tadi gaya Tuan Hakim memanah." Mendengar itu, Baginda Raja semakin emosi dibuatnya. "Wahai Abu Nawas, yang aku minta gaya memanahmu, bukan gaya orang lain," bentak Baginda Raja. Abu Nawas nyaris putus asa, tapi tetap menunjukkan wajah lucunya. Ini adalah tembakannya untuk yang keempat. Abu Nawas mengambil anak panah dan mulai membidik. Beruntung baginya karena kali ini anak panah secara kebetulan melesat mengenai sasaran. Anak panah menancap di tengah-tengah sasaran, sedangkan anak panah Baginda hanya di pinggiran saja. Abu Nawas pun berteriak dengan kencang, "Inilah gaya Abu Nawas memanah yang mulia. Untuk itu saya tunggu hadiah dari Paduka Raja," kata Abu Nawas kegirangan. Melihat kecerdikan Abu Nawas, sang raja pun tak henti-hentinya tertawa. "Kamu memang cerdik Abu Nawas," kata Baginda Raja sambil menyerahkan hadiahnya. Berkat kecerdikan Abu Nawas, kesempatan memanah yang seharusnya hanya 1 kali bisa menjadi 4 kali. Abu Nawas sadarkan raja yang keras kepala pindahkan masjid. Suatu hari, Abu Nawas diundang oleh raja dari negara tetangga. Di negara itu, sahabatnya yang kini menjadi raja. Ternyata, para tokoh di kerajaan sudah menunggu kedatangan Abu Nawas. Mereka berharap Abu Nawas sebagai sahabat raja mereka bisa menasihati raja yang kekeh ingin memindahkan masjid dekat istana kerajaan. Raja ingin memperluas bangunan istananya agar lebih megah. Dia mendatangkan arsitek dari negara kaya itu untuk merancangkan bangunan istana agar megah. Tetapi sang arsitek setelah melihat area istana merasakan konsep arsitekturnya itu terhalang bangunan masjid kerajaan. Masjid itu sangat bersejarah, yang dibangun raja pertama pendiri kerajaan sahabat Abu Nawas itu. Sang raja mengumpulkan para menteri dan penasehat membahas apa yang arsitek inginkan. Tapi ternyata banyak yang menentang memindahkan masjid. Sebenarnya raja juga tidak berani mengusik masjid bersejarah peninggalan leluhurnya. Tetapi desakan arsitek dari kerajaan tetangga yang membantu biaya pembangunan istana, akhirnya raja jadi kekeh agar masjid itu tetap dipindahkan. "Kalau masih di tempat sekarang," kata arsitek kepada raja, "kemegahan istana tidak bisa optimal. Tetap terganggu dengan bangunan masjid yang sudah terlalu jadul." Makanya raja mengundang sahabatnya Abu Nawas yang terkenal cerdas. Raja berharap sahabatnya bisa memecahkan masalahnya itu. Memperkuat meyakinkan para penentangnya, sebab sekarang rencana memindahkan masjid sudah tersiar ke rakyatnya. Akibatnya, beberapa kali terjadi ribuan rakyat datang ke depan istana kerajaan, melakukan aksi protes kepada raja yang mau memindahkan masjid. Para tokoh itu pun mengendus akan kedatangan Abu Nawas sahabat rajanya.
Mereka berupaya mencegat Abu Nawas di tengah perjalanan sebelum dia bertemu dengan raja di istana. "Tuan Abu Nawas, tolonglah, raja sudah tidak mau mendengar nasihat siapapun." Para ahli tata ruang, ahli ekonomi, sejarah, juga bendahara negara sudah berbusa bicara, tetapi tidak digubris sama sang raja, adu para tokoh itu. Memang, sejak raja bergaul dengan negara tetangga yang tiba-tiba menjadi negara kaya raya, sikap raja jadi berbeda. Raja terpukau dengan kemewahan negara itu yang membangun berbagai jalan mulus dan gedung-gedung mewah. Raja lupa janjinya untuk mensejahterakan rakyat, menurunkan harga sembako, membuka banyak lapangan kerja terlupakan. Raja jadi tertarik membangun fisik mulai jalan yang mulus-mulus, bangunan-bangunan megah. Itu karena negara tetangga yang kaya raya menjanjikan bantuan dana yang besar untuk meniru pembangunan fisik. Walaupun pengerjaan berbagai bangunan fisik itu konsekuensinya harus mendatangkan pekerja dan bahan bangunan dari negeri kaya itu, termasuk membangun tambahan ruang istana. Raja ingin bangunan istana dibuat lebih besar dan mewah. Keyakinan raja, kalau istana megah akan membuat pamor kerajaan disegani dan dikagumi negara lain. Padahal saat itu keuangan negara sedang berkurang. Ekspor barang dari negaranya ke luar negeri sedang seret. Sebaliknya, barang impor tak terbendung membanjiri pasar di kerajaan dengan harga yang mengganggu pedagang lokal. Bendahara negara tidak bisa apa-apa walau dia banyak dikritik para tokoh dan ahli ekonomi. Bendahara takut kalau melawan keinginan raja, jabatannya akan diganti. Hilanglah nanti sumber penghasilan sebagai bendahara negara yang bergaji sangat tinggi. Abu Nawas tidak bisa mengatakan apa-apa kepada para tokoh yang mengadu itu. Dia hanya mendengarkan saja sampai semua tokoh itu tuntas berbicara. "Tuan Abu Nawas, sebagai sahabat raja kami, semoga bisa menyadarkan beliau," ujar salah seorang tokoh. Abu Nawas setelah lama dia menyimak apa yang dipaparkan para tokoh itu, kemudian berbicara. "Begini wahai tokoh-tokoh negara yang terhormat, sebaiknya kita bersabar saja. Toh sebentar lagi raja akan menyerahkan tatahnya ke Pangeran Putih," sahut Abu Nawas. "Tapi tetap saja raja akan menyetir Pangeran Putih," sela tokoh lainnya. "Raja ada dalam pengaruh dan tekanan antek-antek negara kaya itu. Salah satunya si arsitek," tuding tokoh satunya lagi. "Begini saja, izinkan saya melanjutkan perjalanan untuk menemui Baginda Raja. Semoga saja ada jalan keluar," ujar Abu Nawas. Akhirnya, para tokoh pun membiarkan Abu Nawas melanjutkan perjalanan menuju istana. Tibalah Abu Nawas ke istana dan disambut gembira raja yang sahabatnya itu. Abu Nawas dan sang raja bersahabat sejak muda. Mereka ketika itu juga bersama Baginda Raja menimba ilmu dari ulama termasyhur di Baghdad. Baginda Raja naik tahta di kerajaannya negeri Abu Nawas, sedangkan sang raja ini naik tahta di negeri tetangga Baghdad. Anak kecil mengalahkan Abu Nawas. Dikisahkan ada seorang anak kecil yang ingin mengalahkan Abu Nawas dalam permainan tebak-tebakan. Anak itu bahkan sampai rela menunggu di sebuah jalan yang biasa dilalui oleh Abu Nawas. Tidak berapa lama lewatlah Abu Nawas yang baru pulang dari kebun. Ia membawa 2 buah labu yang dipetik dari kebun miliknya. Anak kecil tersebut lalu segera menghampiri dan menyapanya. "Tuan Abu Nawas, bisakah Anda berhenti sebentar?" pinta si anak. Abu Nawas pun menghentikan langkahnya, menuruti permintaan anak kecil itu. "Ada apa memangnya?" tanya Abu Nawas. "Begini Tuan Abu Nawas,
Anda kan sangat terkenal cerdik, juga pandai. Oleh karena itu, aku ingin menantang Anda main sebuah tebak-tebakan, kata si anak penuh percaya diri. Boleh? Apa peraturannya? Tanya Abu Nawas. Begini Tuan, apabila Tuan Abu Nawas tidak bisa menjawab tebakanku, maka buah labu yang ada di tangan Anda jadi milikku, ujar si anak kecil. Baik, silahkan, apa tebak-tebakanmu? Ucap Abu Nawas. Coba tebak, burung kecil yang ada dalam genggaman tanganku ini hidup atau mati? Kalau Tuan Abu Nawas menjawab salah, maka buah labunya jadi milikku, kata si anak kecil itu. Dengan wajah tersenyum, Abu Nawas mengangguk setuju. Lalu ia pun menjawab, burung kecil dalam genggamanmu itu sudah mati, jawab Abu Nawas. Mendengar jawaban tersebut, si anak kecil senang sekali. Anda salah Tuan Abu Nawas, teriak dia kegirangan. Lalu membuka genggaman tangannya dan membiarkan burungnya terbang bebas. Oh iya, aku salah. Baiklah, buah labu ini menjadi milikmu, balas Abu Nawas tersenyum bahagia. Si anak kecil merasa heran, kenapa Abu Nawas malah terlihat gembira. Tapi di lain pihak, ia mendapat 2 buah labu tanpa harus membelinya. Dengan wajah ceria, si anak kecil kemudian membawa pulang buah labu pemberian Abu Nawas itu. Setibanya di rumah, ayah si anak lantas bertanya tentang 2 buah labu yang dibawanya. Dari mana kamu mendapatkan itu? Tanya sang ayah. Anak tersebut dengan bangganya menceritakan bahwa dirinya telah mengalahkan Abu Nawas main tebak-tebakan. Lalu, buah labu yang dibawanya adalah hadiah atas kemenangannya. Memangnya tebakan apa yang kau berikan sehingga membuat Tuan Abu Nawas tidak bisa menjawabnya? Tanya sang ayah penasaran. Si anak lalu memberitahu tebak-tebakan yang diberikan kepada Abu Nawas. Tanpa disangka, ayahnya menjadi sangat marah. Beliau lalu berkata, "Kamu mengira kamu betul-betul menang. Kamu itu kalah." Si anak pun menjadi sangat bingung dengan ucapan ayahnya. Sang ayah lalu memerintahkan untuk mengembalikan buah labunya. Mereka berdua bergegas menuju rumah Abu Nawas sambil meminta maaf. "Maafkan anak hamba Tuan Abu Nawas, ini buah labunya kami kembalikan," kata sang ayah. "Tidak apa-apa, ambil saja, itu sudah menjadi hak anakmu," balas Abu Nawas dengan tersenyum. "Terima kasih Tuan Abu Nawas, kami mohon pamit," ucap sang ayah. Dalam perjalanan pulang, si anak meminta penjelasan kepada ayahnya. "Wahai ayah, kenapa ayah mengatakan kalau aku yang kalah? Jelas-jelas Tuan Abu Nawas yang salah menebaknya, jadi bukankah dia yang kalah?" tanya si anak merasa heran. Sang ayah menarik napas panjang dan mulai menjelaskan. Tuan Abu Nawas sengaja menjawab burungnya mati, sebab dengan begitu kamu akan melepaskan dan membiarkan burung itu terbang bebas. Kalau Tuan Abu Nawas menjawab masih hidup, kamu pasti akan meremas hewan lemah itu sampai mati. Pada akhirnya kamu juga yang menang taruhan. Kamu pikir Tuan Abu Nawas tidak tahu kelicikanmu? Dia rela memberikan buah labu dan dianggap kalah, tapi sejatinya Tuan Abu Nawaslah pemenangnya. Dia memenangkan cinta kasih yang murni, yang memikirkan kebahagiaan semua makhluk tanpa pamrih. Sedangkan bagi yang egois hanya memikirkan apa yang akan didapatkan. Setelah mendengar penjelasan sang ayah, si anak pun menyadari akan kekeliruannya. Dikisahkan, di suatu daerah di kota Baghdad, terdapat sumur angker yang dihuni oleh jin yang jahat. Setiap malam, terdengar suara menakutkan dan suara-suara aneh yang berasal dari sumur tersebut. Meskipun demikian, kedalaman sumur tersebut hanya sekitar 1 meter dan tidak ada airnya sama sekali. Namun, karena saking angkernya, sehingga banyak warga sekitar tak berani mendekatinya.
Suatu kali, datang seorang tamu ke rumah Abu Nawas. Dia bernama Abu Jahil. Kemudian ia mengadukan masalahnya tentang sifat sang istri yang sangat cerewet. "Gimana caranya Abu Nawas supaya istri saya tidak ngomel-ngomel terus?" tanya Abu Jahil kepada Abu Nawas. "Kalau soal itu aku tidak tahu, istriku juga sama cerewetnya," jawab Abu Nawas. "Waduh, masa kamu tidak tahu? Kamu kan terkenal cerdik, Abu Nawas," ujar Abu Jahil. "Baiklah, kalau kamu mau, bawa saja istrimu ke sumur tua yang angker itu, lalu kamu jatuhkan dia ke dalamnya," saran Abu Nawas. "Maksudmu, sumur tua yang dihuni jin jahat itu?" "Waduh, bisa-bisa istriku malah mati tenggelam. Aku tidak mau, Abu Nawas," tolak Abu Jahil. "Tenang, istrimu tidak akan tenggelam. Itu kan sumur kering, tidak ada airnya, dan dalamnya juga cuma 1 meter, jelas Abu Nawas. "Tapi apa mungkin bisa berhasil?" tanya Abu Jahil ragu-ragu. "Saya sendiri juga belum tahu, Abu Jahil. Tapi setidaknya istrimu akan bertemu jin jahat itu, dan pasti dia akan ketakutan. Mungkin saja karena rasa takutnya itu, sifat cerewet istrimu akan hilang," balas Abu Nawas. "Baiklah kalau begitu, besok saya akan ajak istriku ke sana," timpal Abu Jahil. Singkat cerita, pergilah Abu Jahil dan istrinya menuju sumur angker yang dimaksud. Sesampainya di sana, Abu Jahil segera mendekati bibir sumur tersebut. "Wahai istriku, lihatlah, di dalam sumur ada perhiasan emas," teriak Abu Jahil pura-pura kaget. Mendengar hal itu, sang istri tak sabar ingin ikut melihatnya. Setelah sang istri berdiri tepat di depan sumur, Abu Jahil langsung mendorongnya. Sang istri pun terjatuh ke dalam sumur itu. Bukannya berteriak ketakutan, sang istri malah ngomel terus-terusan tanpa berhenti. "Mana emasnya? Saya tidak melihatnya sama sekali," omel sang istri. Dan ketika jin penghuni sumur mencoba menakuti istri Abu Jahil, ia malah kena semprot omelannya. "Kamu pasti yang menyembunyikan emasnya kan? Cepat berikan padaku. Ayo cepat berikan," hardik istri Abu Jahil. Karena tak kunjung mendapatkan emas, sang istri terus saja mengomel. Tidak lama kemudian, muncul sosok bayangan hitam keluar dari sumur itu. Rupanya, sosok itu adalah jin penghuni sumur tersebut. Jin itu lalu mendekati Abu Jahil dan berkata, "Oi, cepat angkat istrimu dari tempatku. Aku tidak tahan mendengar omelannya," ancam jin tersebut. Dengan penuh ketakutan, Abu Jahil langsung mengangkat istrinya dari sumur angker itu. Pada esok harinya, Abu Jahil kembali menemui Abu Nawas dan menceritakan peristiwa yang dialaminya. Spontan Abu Nawas tertawa terpingkal-pingkal. "Ternyata istrimu lebih cerewet daripada istriku. Jin saja sampai tidak tahan mendengar omelannya," seloroh Abu Nawas sambil tertawa terpingkal-pingkal.